Ya, agamanya apa, bro? Kristen, bro. Ya, silakan di sini bertanya. Kalau nggak mau bertanya boleh menjelaskan tapi buka kamera. Kalau Anda mau diskusi dua arah, buka kamera, pakai data, tunjukkan kapasitasmu. Tapi kalau misalkannya kamu tidak bisa buka kamera, maka kamu bertanya saja. Silakan. Bertanya saja. Ya, silakan bertanya. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan lambang masjid yang di atas itu bulan sabit? Itu cuma lambang aja, lambang bulan sabit, salah satu ciptaan terbesar Allah. Cuman lambang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo Bapak Ibu Saudara kita yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Tuhan maksudnya itu gimana, Pak? Aku nggak ngerti. Maksudnya kita di dalam Tuhan. Tuhan itu kita berada di dalam badan Tuhan gitu. Saya nggak ngerti. Iya, harus itu. Tadi itu Maksudnya? ya, yang tadi itu menjelaskan itu gimana ya? Tadi kan menceritakan kekejian histori gereja ya. Maksudnya kekejian histori gereja itu gimana? Apa? Iya, kita lagi membahas tentang sejarah kekejian gereja, inkuisisi, asimilasi paksa, korupsi terbesar di gereja. Bahkan gereja yang berafiliasi dengan kartel itu juga ada, mafia juga ada. Nah, kekejian histori itu maksudnya gimana? Ya memang ada, kekejian gereja itu ada. Contoh-contohnya kayak gini nih. Pencabulan paling banyak di gereja. Itu kita bahas di sini. Nah, maka standing pointnya adalah pertanyaannya, kemana Roh Kudus yang ada di gereja? Kok banyak gereja-gereja yang keji gitu? Kemana Roh Kudusnya gitu loh? Pada saat gini ya, kalau kami di masjid kan Berarti sering ini kami ke masjid. Bentar bro, ini kan saya jelasin nih. Kalau di kan kami dibilang nih, kalau agama Islam ini agama yang datang dari setan, harusnya kan pencabulan paling banyak di masjid. Karena kami 5 kali sehari ke masjid tiap hari loh.
Kami tiap hari ke masjid, itu pun 5 kali sehari ke masjid. Harusnya kan interaksi manusia paling banyak di masjid. Tapi gereja, yang datang ke gereja sekali seminggu, limit dulu Mika. Tapi kok pencabulannya banyak kali gitu loh. Kemana Tuhan pada waktu orang-orang di gereja itu dicabuli gitu? Kemana Roh Kudusnya? Berarti itu kan bukan orang-orang, bukan agamanya, berarti orang-orangnya berarti kan. Kalau kita bicara gereja itu sudah agama, karena gereja itu instansi agama. Kamu tahu nggak? Gereja itu punya otoritas tentang agama. Contoh, kamu pernah nggak dengar doktrin atau dogma infalibilitas? Dengar? Kenapa? Apa itu infalibilitas? Infalibilitas itu mana ya? Itu kan itu. Tolong teman-teman Kristen kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan nggak tahu bilangnya tahu. Nah, ini kan saya Infalibilitas melihat. kamu tahu nggak? melihat. Nah ini kan dan dikonfirmasi pengetahuannya ternyata nggak tahu. Apa salahnya mengaku aja nggak tahu? Dogma infalibilitas adalah dogma yang mengajarkan bahwa paus itu kalau ngajar nggak salah karena punya Roh Kudus. Kalian di gereja itu percaya manusia itu Tuhan masuk ke dalam tubuh kalian masing-masing. Makanya kalian percaya sama pendeta kalian. Nah ini yang kutanyakan, kok bisa-bisanya ketika kalian yang ngaku ada Tuhan dalam diri kalian, kok paling banyak perbuatan keji itu justru di gereja? Kemana Roh Kudusnya? Nah, maka dengan begini saya mengatakan bahwa kalian itu adalah umat yang mengaku-ngaku ada Roh Tuhan dalam diri kalian, padahal itu bohong, karena mayoritas kalian justru adalah orang yang paling banyak berbuat maksiat, terbukti dengan banyaknya kejahatan gereja terjadi. Contoh, gereja Katolik. Berarti yang dilihat itu cuma hanya Kristen aja. Ya, buktinya di masjid ada nggak kejadian? Bukan berarti di pondok pesantren nggak ada, tapi pertanyaannya mana yang paling banyak? Oke. Itu kan yang dilihat itu hanya di Google. Jadi kan yang nyatanya itu kan yang Jadi maksud kau jadi maksud kau di Google? Tunggu. Aku tanya sama kau dulu. Ada tidak satu aturan yang mengatakan bahwa nggak boleh lihat kenyataan dan fakta dan data di Google? Ada nggak? Ini room edukasi loh, bukan room suka-suka bapak moyang kalian loh. Google adalah salah satu sistem dan teknologi yang digunakan oleh orang untuk mempublish informasi dan data serta fakta. Dan yang ada di Google ini rata-rata adalah situs-situs berita yang tadinya itu berita yang mereka tampilkan di TV. Mereka kemudian bikin platform di Google. Salahnya apa kalau kita ambil data dari Google? Gitu ya. Sebagian dari Google itu data yang kadang juga data tidak valid. Bisa nggak ketikan? Bisa. Silakan buka kameramu, tunjukkan ciri-ciri data nggak valid di Google. Seorang mahasiswa buka Tidak perlu kau ajarkan cara jadi mahasiswa sama aku, Dek. Yang kutanya adalah, bisa nggak kau tunjukkan ciri-ciri mana data valid, mana tidak? Jangan kau sebagai seorang mahasiswa, aku ini sudah lulus sarjana. Justru aku ingin kau tunjukkan loh, bro, kau di sini tempat belajarmu, bukan aku yang belajar sama kau. Kau kusuruh bertanya. Ketika kau bilang bahwa data-dataku nggak valid, bisa nggak kau tunjukkan samaku? Apa alasan data-data yang kutampilkan ini kau bilang nggak valid nih? Ini valid nggak menurut kau? Kutanya. Ini valid nggak? valid. Oke, apa alasannya kau bilang ini nggak valid? Karena data-data yang kamu ucapkan itu hanya sebuah fiktif saja. Apa beda fiktif dengan berita? Apa ciri-ciri fiktif? Berita ditulis secara langsung. Nah, Maksudnya ditulis secara langsung tuh kayak mana? Coba. Berarti berita-berita yang ada di TV itu semuanya fiktif. Mahasiswa kau mahasiswa ya?
Mahasiswa kau ini, tolonglah kau masuk lagi ke sekolah SMA ya. Kau belajar dulu dalam bahasa Indonesia itu ada namanya study tentang mengarang, tentang beda dongeng, beda fakta. Belajar dulu, masuk lagi ke SMA ya. Jangan belajar tentang bahasa Indonesia di sini ya. Ini tentang teologi dan Islamologi dan Kristologi. Kalau nggak ngerti tentang bahasa Indonesia, masuk lagi sekolah SMA ya, Dek. Dek, balik lagi ke SMA ya. Masa kau kutunjukkan bagaimana cara membedakan berita valid aja kayak gitu kau bilang semua, kau bilang fiktif, ini kau bilang fiktif. Udah kau baca ini UCA News kau bilang fiktif. Gila orang-orang ini. Udah kau balik lagi ke SMA sana lagi. Tobat kalian. Nggak usah kalian banyak bicara. Kalian belajar dulu bahasa Indonesia yang beda benar. Kalian cari tahu dulu perbedaan berita, perbedaan situs. Situs? Situs Kita apa, Dek? Situs. Ini percaya kita itu kan kenapa harus berdebat tentang agama? Kita itu Loh, saling kalau kau nggak mau berdebat, ngapain kau ke atas? Nggak ada urusan kau di sini. Kau di sini nggak kau di sini bukan orang yang harus kudengarkan. Kau di sini yang bertanya. Kok aku pula yang nanyain kau, yang mendengarkan sekarang aku perkataan kau. bertanya. Ya udah, kalau kamu bilang saya mau bertanya, Ini kok banyak Kristen-Kristen ini nggak ada adab gini ya. Diam dulu kau, diam dulu, mute kau dulu. Aku mau ngasih tahu nih. Orang Kristen yang naik ke Komal Islam, kalian naik ke sini bukan jadi narasumber. Kalian naik ke sini bukan jadi guru saya. Kalian naik ke sini kami izinkan bertanya dan belajar ke saya. Saya kasih data-data valid menggunakan situs-situs berita yang valid punya badan hukum. Saya tunjukkan ke kalian fakta-fakta yang mereka kumpulkan karena aku bukan wartawan. Jadi kalian di sini diberi hak untuk bertanya, bukan ngatur-ngatur. oke, Kau bukan saya bertanya. moderator. Oke, sekarang saya bertanya. Apa pertanyaanmu? Nah, pertanyaanku gini, kan ini kan tentang agama nih, ya kan? Kalau ini diajarkan di agamaku itu kan kalau mempunyai istri kan cuma satu, benar nggak? Di mana? Di mana tertulis kau harus punya istri satu? Kau tunjukkan dalilnya di Bibelmu dan di kitabku. Kalau Oke, bicara tuh jangan sedangkan- sembarangan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu kan pernah Belum selesai. Kau tunjukkan dulu ada tertulis di Al-Qur'anku dan di kitabmu menikah itu cuma satu bolehnya. Mana itu? Di mana kau dapat itu ajaran itu? Ajaran Romawi ya kau ikuti. Orang Romawi yang nikahnya monogami. Kau tunjukkan samaku di kitab kau tidak boleh poligami dan Tuhan kau bilang nikah cuma satu orang aja, nggak boleh lebih dari dua. Karena apa? Di kitab kau 2 Samuel pasal 12 nomor 8 Tuhan kau ngambil bini-bini orang dinikahi sama Daud, dikawinin sama Daud. Bahkan Tuhanmu ngambil bini orang diberikan kepada Nabi Daud. Nah, ketika kau bilang di agama kau tidak boleh menikah lebih dari satu, mana datanya itu larangannya? Coba kau tunjukkan datanya dulu. Jangan bohong ya depan saya ya. Saya udah baca kitabmu itu loh. Tunjukkan sama saya dalil larangan poligami dalam Bible. Baru bicara dengan saya. Kesalahpahamanmu jangan kau tanyakan di sini. Kau kan nggak tahu, kau sok tahu. Kau bilang di Al-Quran dan di dalam kitabmu diajarkan nikah satu aja, tuh sok tahumu itu. Jangan kau tanyakan kesoktahuanmu itu. Kuluruskan dulu kesoktahuan itu. Ku bantah dulu. Tidak ada begitu. Di dalam kitabmu, nabi-nabi dalam kitabmu itu nikahnya lebih dari satu juga. Abraham, Daud, Yakub, 4 bininya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kalian mengatakan Kristen itu memerintahkan laki-laki nikahnya cuma satu, kau tunjukkan dalilnya, mana perintahnya dan mana larangan menikah lebih dari satu. Mana larangan poligami di kitabmu? Di kitabmu itu kau baca 2 Samuel pasal 12 nomor 8 ikut tunjukkan ya. Makanya ku bilang dari tadi, kalau nggak tahu mending nanya, nggak usah banyak klaim. Klaim yang nggak terbukti di sini nanti babak belur. Kalian heran saya kok bisa lah kalian kayak gini. Iman kalian tentang matematika kalian belajar, perhatikan ya. Tentang matematika kalian belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tentang biologi kalian belajar setahun, 2 tahun. Tentang agama nggak belajar kalian. Padahal itu loh yang menjadi asbab kalian masuk neraka atau tidaknya loh. Ngeri kalian ini loh. Kalian sepelekan tentang neraka dan surga loh. Diam dulu, nggak usah kau tanggapi itu. Loh, aku bawa neraka surga kok kalian sibuk. Kok kau pula yang ngelarang aku ngomong apa ini? Emang nggak tahu diri kali kau Ariel. Di sini kau diajarkan. Kok kau pula yang ngatur-ngatur aku mau ngajarin apa?
aku bawa neraka surga, kok yang sibuk? Kok nggak ada harga? Kalian ini ada harga diri nggak sih? Nih ya, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, kau baca ini baik-baik. Nih, kau baca nih kelakuan Tuhanmu nih. Ya, ini kelakuan Tuhanmu loh. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri. Nih, tanda strip ini maknanya banyak. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kepada siapa? Nabi Daud. Dalam kitabmu Daud Nabi, kitab para rasul. Nabi Daud di kitabmu saja Tuhanmu yang memberikan bini orang kepada dia. Lalu ketika kau bilang Kristen itu tidak diajarkan poligami, mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus pernah mengatakan tidak boleh poligami karena Tuhan Bapa mengambil bini orang untuk diberikan kepada Nabi Daud. Kok tiba-tiba muncul pula kau yang bukan Yesus mengaku-ngaku kalau Yesus ngajarin nggak boleh nikah lebih dari 1? Kok lucu? Kok kalian ini jadi Tuhan pula kalian? Kalau kalian mengaku Kristen, tunjukkan di kitab Kristen larangan poligami. Mana datanya? Jangan kalian mengada-ada depanku. Aku nih membaca kitab kalian itu nggak bentar. Ya, ketika kalian bilang di agama saya tidak boleh poligami, tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya. Mau kau bilang lagi itu situs nggak laku, nggak boleh kalau lihat Bible itu di situs, harus pakai Bible cetak. Pulang kampung kau, jangan kau pakai teknologi, pulang kampung. Gitu loh. Hah? Mana Ariel di kitabmu dilarang poligami? Coba, kalau nggak ada jangan mengada-ada, jangan seolah-olah kau jadi Tuhan di sini. Ajarkan ajaran Tuhanmu. Kau baca kitab Amsal itu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Loh. Kok diam? Belajarlah, jangan sombong. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Gini ya, kalau nggak tahu bilang nggak. Uni, jujur saya memang nggak tahu. Uni kasih ilmu. Uni nggak marah juga kok. Uni marah dengan kesombongan kalian. Nggak tahu sok tahu. Ngaku tahu tapi nggak tahu. Ditanya nggak mau jawab. Disuruh bertanya ngatur-ngatur pula. Adalah adab. Udah baik-baik kami umat Islam ini mengajak kalian diskusi supaya kalian itu nggak masuk neraka, nggak salah bertuhan. Tapi kalian itu nampak kali sombongnya gitu loh. Keangkuhan kalian itu nampak. Kalian bilang situs itu nggak bener. Siapa? Adanya kalian. SDM tuh dinaikkan lah. Nggak bisa aku naikkan orang di bawah. Ya, ketika kami umat Islam ini, niat kami itu supaya kalian itu tahu mana beda Tuhan benar, mana Tuhan yang nggak benar. Supaya kalian tahu mana kitab suci, mana yang bukan kitab suci. Halo, mimpi dijemput malaikat. Hai bang, ini Bang Agus. Apa kabar? Halo Pak Agus Salim. Di sini dikasih bertanya, bukan malah menjawab. Yang aku yang kelelahan menjawab, harusnya aku yang resah. Tapi kalian yang bertanya, kalian yang resah gitu kan, lucu. Halo Film Talkshop, silakan bertanya. Jadi gini ya silakan. Agamanya apa? Halo, agamanya apa? Halo Film Talkshop. Rosa Simbolon, apa taumu botol? Ayo kita uji Kak Rosa, naik ke sini Kak. Dalam kitab Kakak yang mengatakan orang lain bodoh itu masuk neraka. Barang siapa yang berkata jahil itu masuk neraka. Tapi kayaknya Kakak ngikutin Yesus, suka mengatakan orang lain bodoh. Ya inilah kalian. Memang kalian itu pengikut Yesus sejati kalau perkara yang jahat-jahat.
Ketika Yesus berkata, begitu bodoh kalian, kakak begitu mengatakan saya botol. Ayo kak, saya nggak apa-apa dikatakan botol sama orang bodoh kayak kakak, saya nggak apa-apa. Tapi kalau kakak pintar ngatain saya bodoh, baru saya sedih tuh, saya akan belajar tuh. Tapi kalau kakak goblok ngatain saya botol, ya nggak masalah. Coba sini kakak kita uji kepintaran kakak, sejauh mana kepintaran kakak tentang teologi, kristologi, dan islamologi. Yuk, ayo Kak Rosa, saya ajarin kakak bagaimana cara. Yaudah, naik Roma Simbolon naik, saya undang anda ya, botol kau. Roh Kudusnya yang ngajarin ya kak ya, Roh Kudus kakak yang ngajarin kakak berkata-kata seperti itu, Tuhan yang ngajarin kakak. Ayo Rosma Simbolon, kenapa takut naik bersama saya? Ini bukti kalau saya itu pintar. Jadi kamu takut, kakak takut kan? Kalau kakak berhadapan di depan saya, kakak takut ketahuan kalau kakak nggak ngerti Bible. Saya lebih paham Bible daripada kakak. Kalau kakak betul-betul lebih hebat daripada saya, pasti kakak nggak takut sama saya, pasti kakak bangga. Ayo M Julai naik ke sini. Saya katakan saya lebih paham tentang kitab kalian dibanding kalian sendiri Kak Kristen. Saya lebih menguasai isi kitab kalian daripada pendeta kalian. Itu statement saya dan saya bisa diuji. Jangan. Saya bisa diuji. Pengetahuan saya bisa diuji. Silakan. Silakan. Silakan kalian yang mengaku bisa membantah saya naik, bantah saya. Suyatno. Oke teman-teman semua, alhamdulillah alamin, salah satu program teranyar dan terepik Mesia.org adalah adanya kontributor kita yang siap menanggung biaya kursus para top apologet kita untuk berbahasa asing memenuhi nubuatan Yesus ya. Barang siapa yang punya Roh Kudus dalam dirinya, dia akan banyak berbahasa asing. Contohnya Jonathan Nandar nih, dia udah bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik, bentar lagi bisa bahasa Inggris, dan bentar lagi bisa bahasa Arab. Insya Allah gurunda kita Abang Zuma akan lancar dalam semua bahasa dan akan go internasional. Insya Allah apologet kita Ardiansah, Ustadz Wafi, insya Allah semoga Allah mudahkan mereka lancar dalam berbahasa Inggris setahun ini, dan tahun depan mulai lagi kursus bahasa Ibrani. Maka semakin mantap para apologet kita. Yang kita target jadi Kristen itu bukan lagi Kristen Indonesia yang sudah berdamai dengan kebodohan, tapi Kristen-Kristen yang ada di belahan dunia lain, Eropa, Amerika, kemudian juga daerah-daerah lain ya yang masih Kristen. Kita akan diskusi dengan mereka menggunakan bahasa lingua franca dunia, yaitu bahasa Inggris. Maka program terbaru Mesias adalah mempelopori atau mengawasi pembayaran biaya kursus para top apologet selama 2 tahun ke depan insya Allah. Dan teman-teman, mantap dan luar biasa, para kontributor kita ini adalah kontributor yang nggak pansos dan nggak pamer. Mereka bukan orang yang gila pengen disebut-sebut pemberiannya ya. Mereka adalah orang yang serahkan uangnya ke umat, lalu mereka suruh kita kelola. Siapa yang mengelola? Mesiah gitu. Halo Pak JH, yang mau bergabung menjadi kontributor boleh, syaratnya masuk grup. Kalau nggak masuk grup bisa, karena kita laporan keuangannya di situ. Ya, agamanya apa bro? Kristen bro. Ya silakan di sini bertanya. Kalau nggak mau bertanya boleh menjelaskan tapi buka kamera. Kalau anda mau diskusi 2 arah, buka kamera, pakai data, tunjukkan kapasitasmu. Tapi kalau misalkannya kamu tidak bisa buka kamera, maka kamu bertanya saja. Silakan. Bertanya saja. Ya, silakan bertanya. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan lambang masjid yang di atas itu bulan sabit? Itu cuma lambang aja, lambang bulan sabit, salah satu ciptaan terbesar Allah. Cuman lambang aja. Gak ada maksud apa-apa.
daripada lambang senjata tajam kayak lambang salib, kan? Lebih baik sesuatu yang indah lah kita letakkan. Nanti kalau mau bikin masjid boleh letakkan bunga matahari, boleh. Kalau aku bikin masjid nanti rencanaku ya, aku mau bikin masjid, rencana aku mau aku buat jam gadang kayak jam gadang nanti. Aku orang Minang kan, ada itu di Padang itu. Oh boleh. Kalau aku bikin, ya boleh lah. Nanti kalau aku kalau nanti seandainya bikin masjid, aku mau bikin nanti lambangnya lambang ini nanti, lambang beras nanti, lambang padi nanti. Terus ada nih apa? Aku manggil apa? Kak, Bu, mana yang lebih baik? Panggil Bunda Gembala. Bunda Gembala. Bunda Gembala? Enggak lah, enggak mau lah. Yang penting ya, yang penting rumah ibadah itu jangan orang telanjang yang kalian gantung. Itu nggak boleh, itu nggak sopan itu. Di dalam agama kami Islam, yang tidak boleh kami jadikan lambang itu adalah tai, kotoran. Nah, nggak boleh, itu penghinaan. Terus orang telanjang nggak pakai celana, nggak boleh. Terus lambang senjata tajam kayak simbol salib itu kan senjata tajam tuh, senjata tempat orang mati, itu nggak boleh, itu ngeri. Darah gitu, ginjal, mata itu nggak etis, nggak unik, nggak apa ya, nggak pantas lah gitu loh. Pokoknya tidak boleh kita itu lambang itu yang aneh gitu loh. Tapi kalau besok aku mau bikin, rencanaku mau aku bikin gambar bumi nanti, bumi dan alam semesta. Oh, aku bikin Bima Sakti nanti. Aku bikin masjid simbolnya adalah bumi. Keren. Nggak estetik. Oh, berarti boleh sembarang letak apa aja boleh sembarang. Nggak boleh sembarang, kan udah aku bilang kalau ada aja. Aku Iya, bilang kan jangan sembarang, tapi sesuatu yang kan belum siap, Kak. Asal jangan kayak udah nggak usah itu jangan itu, nggak usah itu. Kau Basko bertanya aja apa pertanyaanmu. Kristen ku tengok nggak cinta ilmu, ku tengok ya. Cinta. Pertanyaan yang kalian ajukan itu, ya udah mari kita bahas. Cinta lah. Bagaimana pendapatmu tentang agama yang benar itu? Bagaimana ciri-cirinya? Agama yang benar ciri-cirinya menurutmu kayak mana? Ciri-cirinya? Ciri-ciri agama yang benar itu ya kayak gimana ya, contohnya itu yang nggak saling menjelekkan, karena kan ada agama itu yang diajarkan memang saling menjelekkan gitu, kayak nggak ada toleransi. Contohnya kayak ada tertulis itu, jikalau kamu jumpa di jalan sama Nasrani ataupun orang kafir, maka doronglah ia ke pinggir. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Coba tunjukin tertulis di mana itu? Harus on cam ya? Coba. Iya, harus on cam, coba tunjukkan. Yang tahu aku, ada agama yang mengajarkan kebencian tuh ada. Lukas pasal 14:26. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, adiknya, keluarganya, maka dia tidak bisa jadi pengikutku. Itu baru ajaran kebencian. Itu gimana tuh, agama yang benar nggak kayak gitu kalau mengajarkan kebencian? Nih contohnya kayak gini nih. Nggak benar ini berarti agama ini ya. Nih contohnya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, ini keluarganya sendiri loh, jangankan orang lain loh. Jikalau seorang datang kepadaku dan jika ia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarga istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau nggak kau benci keluargamu, kau nggak bisa jadi pengikut Yesus. Ajaran yang benar ini mengajarkan kebencian. Nah gini kau bacalah. Jadi yang aku bilang tadi nggak benar ya? Ya kau yang tunjukkan. Kau kan mau tunjukkan data sama aku. Ada ajaran agama yang menyuruh singkirkan orang Nasrani. Mana datanya biar ku baca. Jangan dipotong-potong gitu, nggak singkirkan juga lah. Iya, kalau satu perikop kau tunjukkan sama aku. Di sini diajarkan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya jadi murid Yesus? Harus apa kata Yesus di sini? Ada Harus apa? Situ. Mana Yesus di situ? Ku ini siapa di sini? Merujuk kepada ku ini siapa ini? Ku ini siapa? Nggak ada, tapi nggak ada Yesus di bawahnya itu kan? Iya, ku itu siapa di situ? Aku nggak tahu siapa ku itu di situ. Bukan Yesus. Ku itu kan banyak. Ku itu bisa jadi kuku. Iya, di Lukas 14:26 itu ku itu siapa? Udah mulai malu kau mengakui Tuhan kau pakai ku huruf besar.
Malu kau kan? Malu kau menjawab? Kenapa harus malu? Tapi kan kami Enggak, ya nggak udah paham. jawab. Silakan dijawab. Jikalau seorang datang kepadaku, mau hantu kayak siku ini, mau setan kayak mau iblis kayak siku ini, nggak peduli aku. Maka bagaimana caranya mendekat kepada siku ini menurut si aku ini supaya menjadi pengikut dia? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Iya, kata dia. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, istrinya, anak-anaknya. Kalau masih lajang, gimana? Kau baca dulu. Kau baca Baca. sampai selesai. Mamakmu kan ada. Buatlah ayo saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi bagaimana cara menjadi murid di sini? Harus apa? Ini kan setengah-setengah kita baca. Enggak, ini kan tadi kakak bilang Harus apa di ayat ini supaya jadi muridku? apalah tadi dia nyuruh orang bertanya. Harus apa di sini supaya jadi muridku? Harus ngapain? Enggak, itu bahasa setengah-setengah. Harus itu. ngapain di ayat ini? Itu baca setengah-setengah. Ya udah turun kau belajar dulu kau baca ya. Belajar kau turun di bawah. Nggak usah kau sama aku belajar. Kristen ini munafik. Rata-rata orang Kristen yang naik ke komal kita tuh munafik. Mereka sudah baca kitabnya, tapi mereka tahu kalau dijawab itu blunder. Harus apa supaya jadi pengikut Yesus? Membenci. Maka mereka tahu, wah kitabnya mengajarkan kebencian. Apa yang kalian tuduhkan kepada Al-Quran dan hadis kalian nggak bisa tunjukkan. Itu loh. Halo, kalau duit agamanya apa? Agamanya apa, bro? Aduh, maaf. Enggak maksud naik. Aku Islam. Jadi gitu ya, kalau kalian mau menuduh agama Islam, kalian berkaca dulu, baca kitab kalian. Di kitab kalian masih banyak PR kalian untuk kalian jelaskan kepada kami. Ya lo, Bang. Ya. Agamanya, Bang? Agamanya Islam. Oke, ada yang mau disampaikan? Islam. Mualaf. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau disampaikan boleh turun ya. Only you. Halo Pak Dodo, silakan. Kalau tidak mengerti teologi, kristologi, dan islamologi, saya mau menjelaskan. Silakan bertanya. Kalau punya ilmu tentang teologi, kristologi, dan islamologi, silahkan mengedukasi di sini. Misalkan agamanya apa? Halo Pak Dodos. Wah. Silakan ya, silakan buat kalian yang awam bertanya saja. Karena ketika kalian menjelaskan agama kalian berserak, nanti kalian berserak. Ya, berserak. Halo Kak Neti Hera 78. Halo Kak Neti Hera. Oke, di bawah ya. Halo Inces. Halo Inces. Halo. Ya, silakan bro, agamanya apa? Islam. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada kepentingan apa nih ke atas?
Mau bertanya sih. Ya, apa pertanyaannya? Sebenarnya orang Islam bertanya dapat bayar 200.000 sebenarnya. Hah? Orang Islam sebenarnya kalau bertanya bayar 200.000. Kan sesama Islam kok bertanya 200.000. Ya nggak apa-apa lah. Kan saya yang ditanya. Kalau nggak mau ya turun kan gitu. Ya udah. Udah lah, mau tanya apa? Nggak mau berbagi berarti ya. Berbaginya Kalau berbagi nanti di kampus. pidana ya. Oh iya. Oh. Kalau mau diajarkan kamu tau nggak? Kuliah aja bayar loh. Kiai itu yang Pak Ustadz itu kalau ditanya kasih uang ya? Oh enggak, saya bukan kiai. Enggak, sejenis Saya bunda gembala. sama bertanya kayak Nah ini kenapa ini kok dikasih tahu kok nggak mau gitu loh. Orang Islam nanya bayar 200 itu loh. Kalau nggak terima turun. Kalau mau nanya bayar 200.000 kan simple. Enggak, kan Hidup ini kan saya pilihan. langsung ya, segan gitu Kak bertanya, mau bertanya tapi kok bayar. Ya kalau nggak mau ini kan hak saya. Kok saya nggak boleh? Saya mau memberikan ilmu kepada orang Islam di Komal ini bayar kalian. Kalau DM gratis. Kalau di Komal ini kalian bayar. Nggak mau. Kalau nggak mau turun kan gampang bang. Emang Kok tentu malah benar, maksa? emang tentu benar. Ya nggak peduli mau saya benar nggak benar ya saya maunya dibayar. Kok anda nggak aneh anda ini? Mungkin Anda mau kalau bertanya nggak? bayar Ya semisal. turun ke bawah. Kalau nggak mau turun lah. Nah, misalnya, Turun lah, bro, turun lah, bro. Ngapain ini di sini nggak malu anda ini ya? Kalau nggak mau bayar jangan di sini, turun ke bawah. Lucu orang-orang Islam nih. Saya bilang ini room tempat penginjilan kepada orang Kristen. Lalu anda naik ke sini. Saya mau bertanya Uni, oke, yang Islam tanya bayar. Kenapa? Saya tidak mau kalian mempermalukan diri kalian di Komal ini. Ketika kalian bertanya, ternyata pertanyaan kalian persis pertanyaan Oten, kalian akan dikatakan orang kafir. Berapa banyak orang mengatakan orang Islam kafir gara-gara kalian? Kalian tahu ini ring argumentasi. Kalau kalian mau belajar agama, jangan di sini. Pergi kalian ke guru-guru yang hebat sana. Ini tempat kita perang argumentasi. Kalau kalian nanti pertanyaannya kalian ternyata mempermalukan kalian, aku yang sedih sama kalian, kasihan aku kok sama kalian ke Oten. Berarti ada orang Islam yang sama ke Oten. Lagian kalian bertanya di sini tuh ngapain? Apa kalian mau pansos? Kalian mau ngapain bertanya di sini? Kalau kalian mau belajar kan ada tempatnya, ada kampus, ada ponpes. Saya aja belajar di kampus. Saya nggak mau nanya-nanya di Komal. Kecuali memang gurunya yang saya mau ditanya tentang ini untuk Islam, ini pendalaman Islam. Oke, ini tempat perang argumentasi, tempat kita mempertontonkan kepada orang Kristen bahwa orang Islam itu lebih paham tentang Bible daripada mereka. Naik kalian ke sini, dikasih satir, nggak ngerti, dikasih satir, bro. Kalau tanya di sini bayar 200, nggak ngerti. Ngapain nih ke sini? Mau tanya tentang agama? DM saya. Ya. Apalagi itu ada nama akunnya kantor hukum SSN Partner. Cuma berani typing. Pengacara berani typing. Waduh. Ya, berani typing. Kantor hukum SS. Nggak berani naik. Kau hapus itu nama kau, itu bikin malu aja kau. Ya. Jadi buat teman-teman Islam, di sini Komalnya untuk diskusi dengan orang Kristen. Kalau kalian mau bertanya tentang keislaman, DM, WA, banyak guru-guru yang lain, Ustadz Wafi ya, tentang keislaman. Di sini debat lintas agama ya, debat lintas agama. Udah dibilang buat yang naik yang Kristen, kalau kalian naik berarti kalian Kristen. Ketik 1 buat Kristen mau naik. Jangan inilah, jangan tolol kali lah kita itu. Bukan Islam tadi katanya ya. Kalau bukan Islam memang Kristen kayak gitu, dia nggak kepercaya dengan imannya, ngaku dia Islam. Sudah 2 menit 45. Sepertiga nanti gantian ya.
Keren deh kita ya. Halo Bang Zinuddin. Bang Zinuddin. Ya. Udah turunkan. Nice. Yuli udah ku jambak ya. Tu. Yuli ketika 1 udah ku jambak. Buat teman-teman Kristen bertanya aja. Bertanya aja ya, bertanya aja. Buat teman Kristen yang mau diskusi ketik 1. FJ Azaskan. Izin keturunkan ya Bang ya. Maaf saya lupa katanya. Lupa dia kalau dia muslim. Lupa Kak Yuli muslim ya. Aquarius. Ayo naik aja kalau sama aku santai, nggak dibubuk kalian. Mau nih kalau mau Rifa dibubuk anguskan kalian ya. Dan wa nggak ada lagi ini, udah hilang Oten meninggoy, udah langka Oten. Oten silakan naik ya. Ketik 1 atau minta permintaan. Aquarius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Iya. Ada yang mau disampaikan? Mau bertanya bisa nggak? Ada duit 200? Ya udah, kalau nggak turunin aja. Bang, di sini Komal debat lintas agama. Kita memfasilitasi orang Kristen. Ya, buat teman-teman Islam mohon pengertiannya. Di sini adalah Komal untuk orang Nanti Islam Kristen. nanti Islam sesi terakhir nanti kita kasih kesempatan. Ya, Yang Islam nanti ya, sesi terakhir. Ya. Ya. Atau kasihlah mau bertanya lah, kasihan juga lah. Bertanyalah, Ya, biar senang tanya. hati. Bun, ini saya ini orang Islam, tapi saya itu sama surga dan neraka itu tuh nggak itu fiksi gitu. Oke, definisi fiksi apa? Karena menurut saya gini. Enggak. Bukan yang saya tanya itu kenapa kamu mengatakan itu fiksi? Bukan itu pertanyaan saya. Definisi fiksi apa? Coba pahami pertanyaan saya, jawab pakai pertanyaan. Kalau pakai logika banyak yang nggak masuk akalnya. Inilah Surga kenapa saya nggak mau orang Islam bertanya. Kenapa? Kelihatan kayak goblok kayak orang Kristen. Ditanya apa, jawabnya apa? Kan emosi kan saya jadinya kan. Ini kenapa saya nggak mau orang Islam nanya? Saya malu punya saudara Islam goblok. Saya tanya definisi fiksi apa? Yang dia jawab karena. Yang saya tanya definisi fiksi apa? Ini kenapa saya dari tadi itu menolak orang Islam bertanya, karena kelihatan goblok kayak orang Kristen. Yang saya tanya apa coba sama kamu? Saya tanya apa? Definisi fiksi apa? Karena. Saya tanya, apakah yang dimaksud dengan fiksi? Karena fiksi itu dilarang. Tolonglah, kalian itu orang Islam. Masa kalian pertanyaannya sama seperti Kristen? Malu saya jadi orang Islam ini. Kalau begini saya malu. Diam dulu Johannes. Pernyataan kalian itu sama persis seperti orang Kristen. Mengatakan apa yang belum bisa kalian lihat, kalian anggap nggak ada. Sementara akal kalian nggak kalian lihat. Saya tanya definisi fiksi apa? Karena ngerti nggak maksud fiksi? Dongeng, fiksi, arkeologi, jurnal, majalah, berita,
khabar, hadis. Pahami itu. Kalau saya tanya, bagi saya surga neraka itu fiksi. Oke, apa definisi fiksi, Bang? Karena bagi saya, Bang, definisi fiksi ya bagi saya ya ada apa dengan telinga? Kan bener kan, akhirnya orang Islam yang bertanya di sini telah mempermalukan harga dirinya. Itu kenapa saya tidak terima orang Islam itu bertanya. Kenapa begitu? Padahal dia PNS Saya, loh nih. iya, saya tidak mau sama sekali. Bentar dulu, diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Bang, diam dulu. Saya belum izinin siapapun bicara. Kenapa saya dari dulu itu tidak mau orang Islam itu bertanya tentang Islam? Karena saya tidak mau orang Islam itu sama gobloknya dengan Kristen. Makanya kalau kalian mau belajar, kalian tanya para alim ulama. Ini enggak. Kalau Kristen, kenapa mereka saya izinkan bertanya di ruang publik? Biar kalian tahu bagaimana gobloknya mereka, bukan kalian tiru kegoblokan mereka. Kalian jangan meniru kebodohan mereka. Berbicara tapi nggak ngerti dengan yang diucapkan. Apa definisi fiksi? Ngerti nggak definisi fiksi? Dalam dunia saintifik, tidak semua yang dianggap ada itu bahkan bisa dibuktikan. Contoh, pernah tidak melihat atom dengan mata telanjang? Pernah tidak melihat bagian antara yang berjarak antara elektron, proton di tengah-tengahnya? Tahu nggak apa itu? Bisa nggak membuktikan itu apa? Atau bisa tidak membuktikan energi itu ada? Pernah pegang energi? Bisa tidak mengatakan membuktikan akal itu ada? Pernah pegang akal nggak? Bisa membuktikan perasaan itu ada? Yang ada itu jantung, yang ada itu otak. Jantung dalam dunia saintifik memiliki yang namanya saraf saraf kecil untuk mempengaruhi. Diam dulu sebentar. Nah, sekarang mari kita bahas definisi fiksi itu apa. Nah, sesuai tidak? Surga neraka itu adalah informasi teologi. Kenapa kita bisa katakan dia terbukti secara saintifik? Gini, surga neraka itu adalah definisi untuk tempat penyiksaan dan tempat kenikmatan. Maka kita bisa menggunakan yang namanya hukum matematika, hukum ekuivalen, apa itu namanya? Persamaan namanya. Oke, mari kita bahas dengan logika persamaan. Kalau X sama dengan Y, X ditambah Y sama dengan 2, maka berapakah X? Nah, kita cari X itu apa? Kan gitu tuh, hukum persamaan dalam matematika. Sama, kalau seandainya di dunia saja ada rasa sakit dan ada rasa bahagia, kenapa kalian tolak ada yang namanya neraka dan surga? Karena representasi surga dan neraka adalah kenikmatan dan kesakitan. Nah, di dunia ada nggak feeling seperti itu? Ada. Ada yang namanya rasa sakit, ada yang namanya rasa happy, bahagia. Kalau kalian percaya ada bahagia dan ada penderitaan, kenapa kalian tolak ada yang dijanjikan tempat bahagia dan tempat menderita? Kenapa? Contoh, ini yang namanya hukum matematik kalau kalian pakai persamaan tuh. Atau kalian misalkannya kalau dalam istilah bahasa namanya adalah perumpamaan. Saya tunjukkan kepada kalian ya. Nih. Nih, ini saya tunjukkan kepada kalian. Ini adalah gambar galaksi. Ya, bukan berarti ini galaksi. Ini penggambaran tentang galaksi. Ya, artinya ini hanya penggambaran saja. Yang galaksinya bukan ini. Galaksinya nggak ada yang bisa lihat. Ini bayangan tentang galaksi, penggambaran. Sama, surga dan neraka juga Allah berikan bayangannya di dunia. Apa itu? Apa yang kalian buat itu kembali ke kalian. Contoh, bencana. Itu bencana itu kesakitan, kalian ditimpa, di ini karena perbuatan kalian sendiri. Maka kita bisa menggunakan ilmu perumpamaan atau alegori. Sama seperti para saintifik ini, dia tidak ada satupun ilmuwan yang pernah lihat galaksi dengan mata telanjangnya, nggak ada. Emang kalian pikir ada ilmuwan yang terbang ke langit terus memperhatikan galaksi terus notot? Oh gini gambarnya? Nggak ada. Mereka membuat perumpamaan.
Itu yang dilakukan oleh Einstein ketika membuat hukum teori relativitas itu. Dia tidak melihat keluar angkasa jam, enggak, tapi dia membandingkan. Dia buat kain, dia letakkan di tengahnya bola, atau dia putar kemudian, atau dia jatuhkan sebuah benda itu digerakkan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya adalah menguji, atau yang disebut dengan apa namanya itu? Praktek untuk membuktikan bahwa teori itu benar. Bukan berarti Einstein itu pernah pergi ke luar angkasa untuk membuktikan bahwa waktu itu berbeda, relatif. Bukan. Hawking dia mengatakan ada lubang cacing di luar angkasa. Bukan berarti dia pernah lihat. Mereka membuat hipotesa, mereka membuat penelitian yang kemudian secara teori itu tak bisa dibantah secara hukum alam dan matematik, ilmu eksak. Begitu caranya bereksperimen. Jadi ketika kalian mengatakan surga dan neraka itu yang adalah informasi teologi, itu bukan berarti tidak bisa dibuktikan, tapi belum dibuktikan. Sampai detik ini dalam dunia saintifik masih banyak hal yang menjadi misteri. Ya, masih banyak hal yang menjadi misteri. Masih banyak virus-virus yang tak terlihat. Masih banyak bakteri-bakteri yang belum terlihat. Masih banyak elemen-elemen kecil di dalam dunia mikrokosmos yang belum terbukti keberadaannya tapi dipercaya ada. Kenapa? Mustahil dia nggak ada, karena ada ruang. Contoh antara elektron misalnya, antara ini saya kasih contoh sama kalian nih. Kenapa ini buah magnet? Bang, apa buah magnet itu ada atau enggak? Jadi ada pertanyaan. Di mute dulu. Kali ini kita akan bahas. Di mute dulu. Mungkin kalian pikir gambar-gambar ini yang namanya elektron, mungkin gitu menurut kalian. Ini bukan elektron, ini penggambaran tentang elektron. Maka apa yang disampaikan di Al-Quran itu bukan surga, tapi penggambaran tentang surga. Surganya kita nggak tahu nanti. Ini contohnya nih, kalian pikir ini elektron? Bukan, ini penggambaran tentang elektron, ini inti atom. Nah, di tengah-tengah inti atom itu antara ruang satu dengan ruang lainnya apa namanya? Bisa nggak kalian sebutkan? Nggak bisa. Terus ini nih, kalian bilang ini elektron. Ini bukan, ini penggambaran. Ini yang elektron kata kalian? Bukan, itu penggambaran tentang elektron. Kira-kira beginilah penggambarannya. Nah, ketika kita bicara surga dan neraka, maka dalam dunia saintifik aja ada hal yang kalian akui keberadaannya tapi kalian nggak bisa lihat. Maka bukan berarti ketika kalian belum lihat surga dan neraka kalian bilang itu fiksi. Karena banyak yang tidak kalian lihat tapi kalian percaya dia ada. Contoh, akal kalian. Kalian percaya kan kalian punya akal? Pernah nggak kalian lihat akal kalian? Nggak pernah. Tapi bisa diuji dengan menguji otaknya, neuroscience-nya itu, dengan menguji cara berpikirnya, kognitifnya, diuji. Mana ada otak bisa dilihat? Otak, akal. Otak bisa. Tidak semua yang berotak itu ada akalnya. Contoh udang itu dia punya otak, ayam punya otak. Tapi otak yang mereka di kepala mereka itu memiliki kemampuan memiliki akal nggak? Tidak. Nah, kalian tahu akal. Jadi inilah kalian Islam, orang Islam. Ketika kalian mengaku Islam tapi kalian menafikan adanya hari penghakiman, ada surga neraka, kalian bukan Islam lagi. Kalian telah menantang rukun iman, percaya kepada hari akhir. Nabi Muhammad menyampaikan tentang surga dan neraka, kalian bilang tidak ada, ya kalian sudah bukan Islam lagi. Nah, buat kalian Kristen ini bahasan ini terlalu tinggi. Yang kalian nanya di bawah itu apa ini dibahas? Ya terlalu tinggi, kalian nggak mampu, nggak nyampe. Kalian Kristen mana nyampe sini tentang beda Tuhan, Tuhan dan manusia aja kalian nggak bisa. Itu pula kalian mau bahas proton, nggak usah kalian Kristen ikut bahas proton. Beda Tuhan sama setan aja mereka nggak bisa bedain. Bang Ate bentar, Bang Ate monitor, Bang Ate, izin kuturunkan Bang Ate ya, nggak ada suaranya. Agus Salim, Agus buka mute. Mbak Majang foto hukumnya apa? Gak boleh kecuali foto pemandangan.
foto ini. Kalau foto berbentuk makhluk itu beribaratkan kalian menaruh berhala. Dah. Ada pendapat yang ini. Ada beberapa pendapat Ustaz Abdul Somad Perbedaan bilang ulama. kalau foto pribadi yang foto kita tergantung. Kalau Anda pajang foto berkutang itu dosanya ya ketika Anda memperlihatkan aurat Anda. Tapi kalau Anda pajang foto keluarga misalnya pakai tertutup itu, dan itu bukan sesuatu yang direkayasa dan dibuat, itu kan jepretan pantulan yang secara saintifik diakui bahwa itu adalah gambar asli kita, tidak dirubah. Yang dilarang dalam Islam ini kan membuat semisal gambar makhluk itu yang dilarang. Gambar kan ya. Tapi kalau Ganes. foto sendiri, dan itu pun karena tidak ada di zaman Nabi, itu harus ada ijma para ulama. Kita nggak boleh menentukan sendiri itu. Selamat malam. Islam Kristen. Malam Ya, saya Pak Kristen. Johannes. Iya. Ya silakan Oke, Pak silakan, Johannes. tanya aja. Bapak di sini kalau kalau ada ilmu silakan sampaikan, kalau tidak Bapak bertanya aja. Bertanya tentang agama saya boleh, atau pemahaman saya tentang agama Anda juga boleh. Saya hanya tanya tentang agama Islam aja. Boleh, silakan Pak. Muhammad dengan Allah itu setara nggak? Enggak lah. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Rasul, utusan Tuhan manusia. Allah itu Tuhan. Allah pencipta, Nabi Muhammad diciptakan. Kalau nggak setara, bisa nggak kalau bersahadat itu tanpa nama Muhammad? Kalau saya tidak mengakui Nabi Muhammad, berarti saya tidak mengakui Allah, karena saya tahu Allah dari Nabi Muhammad. Karena Allah Berarti sejajar memberitakan. dong. Enggak dong. Dia kan diakui bukan sebagai Tuhan. Mengakui Nabi Muhammad kan bukan sebagai Tuhan, mengakui dia sebagai Rasul. Iya, misalkan hanya mengakui Tuhan aja. Ya Tidak berarti itu perlu. kan munafik. Dapat Tuhan kan dari Nabi Muhammad. Kenapa kerasulannya tidak diterima? Bukan kerasulannya nggak diterima. Istilahnya kalau Ya kenapa tidak mau memang mengakui dia sebagai Rasul? Kalau percaya bahwa Allah adalah Tuhan, dapatnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad kan? Kenapa tidak mau mengakui dia sebagai Rasul? Berarti kan ini kan orang yang songong ini, dikasih tahu tentang Tuhan dari Nabi Muhammad tapi nggak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi percaya yang dibawa dia, kan itu namanya munafik. ya berarti Ya, kan aku sejajar juga sebagai dong. Rasul. Sebab Enggak kalau lah. di antara keduanya Sejajar dalam itu apa? Sejajar kan- dalam hal apa? coba aja di Gimana mau dikatakan sejajar? Nabi Muhammad ini dikatakan Rasul. Kami bersyahadat dia sebagai Rasul. Kecuali kami bersyahadat dia sebagai Tuhan. Dia kami katakan sebagai Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Justru dengan syahadat itu kami mengatakan dia tidak setara. Kok Anda bilang setara? Gimana bahasa Indonesianya ini? Misalkan satu di antara mereka hanya mengakui Tuhan saja, apakah tidak cukup? Tahu dari mana tentang Tuhan itu? Bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan? Ya tahu dari mana Anda Tuhan? Bahwa Tuhan itu ada, tahu dari mana? Kok songong banget? Inilah Kok gini ya. Kenapa kau Mbak, bilang songong? Apakah Anda ya songong lah. bahasanya Tahu orang-orang dari pintar Tuhan kah dari Anda? mana? Kok ini loh, Apakah Anda orang pintar? sombong Maka itu semua Anda ya orang bilang pintar katakan, lah. orang Lebih Kristen pintar bodoh daripada lah, kamu. songong lah. Memang bodoh yang ngatakan orang Kristen bodoh tuh kali Yesus, bukan saya. Nih, Kenapa entar dia? nih. Entar Kok nih. bisa? Aku tanya Langsung mamu, tantrum. aku bertanya, Aneh dia nih. aku Bukan bertanya tantrum. mamu, Yohanes. Saya hanya menunggu. Yohanes, Mau kau Buktinya dengan aku pintar, kau Yohanes. nanya sama aku. Itu buktinya kok aku pintar, makanya kau nanya sama aku. Pintar dari mana? Kalau aku gak pintar, ngapain kau tanya sama aku? Berarti kau ingin tahu kan dari aku kan? Makanya kok aku Bukan pintar saya sebenarnya. Cuman hanya karena mau kau tahu saja. Karena dalam saya sudah syahadat kasih itu harus tahu dua sejak orang itu yang kapan. disebut. Diam dulu. Sejak kapan orang Tuhanku mentang-mentang Tuhan ke orang, yang orang tuh Tuhan kau. Tuhan kau yang orang, Tuhanku bukan orang. Kok goblok Tuhan banget ini bukan orang. ini. Kau tahu nggak Yesus orang Yohanes bukan. 1 ayat 1? Yesus orang bukan. Yesus orang bukan. Memang dia manusia, tapi dia 100% orang, Manusia 100% itu orang Tuhan. bukan. Di mana dalil kalau dia 100% Tuhan? Kau buka dulu di Yohanes 1. Di mana? Coba baca Yohanes 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Apakah firman adalah Allah? Ya betul, Allah. Bible itu Apakah bisa firman enggak? dipisahkan? Bible itu firman enggak? Bible itu firman, tulisannya, bukan Allah. bukunya. Firman Bukan berarti bukunya. tulisannya betul. Berarti tulisannya Allah. Firman itu Berarti adalah tulisan- firman itu adalah perkataan Allah. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Bible Nah, firman sekarang, bukan? Bible Tuhan firman bisa bukan? bicara enggak? Bible firman enggak? Bukan kau yang bertanya, aku yang nanya. Bible firman enggak? Ya firman Tuhan. Tulis Berarti firman adalah tulisan Allah. firman Tuhan, bukan Bible-nya. Nah, berarti Biblemu itu Allah. Bukan Bible-nya, tapi isinya firman Allah. Allah.
Isinya Berarti Allah. adalah Allah. Isinya Allah. Berarti kau lagi baca Allah. Kalau kau buka Bible berarti kau lagi baca Allah. Baca firman Allah. Suara Firman Allah. adalah Allah. Katanya firman adalah Allah. Iya betul. Berarti kau Firman baca itu adalah Allah. suara Berarti Allah. ketika kau baca Bible, kau baca Allah. Firman Allah adalah Allah, kok jadi suara Allah? Kau yang bilang tadi bahwa firman Allah adalah Allah, kok jadi suara Allah sekarang? Ya suara Tuhan. Udah. Suara Tuhan. Berarti Apakah Tuhan Bible bisa itu bicara? Bible itu kau bilang Enggak, saya tanya adalah lagi Allah. sama kamu. Saya Tuhan nggak ada bisa urusan bicara dengan nggak? Tuhan saya. Kau yang kutanya, bukan aku yang bertanya. Karena kenapa? Kau sudah kuberi kesempatan untuk bertanya, tapi kau kurang ajar. Saking Kau yang kurang ajarnya ajar. Kau yang kurang Kok bisa ajar. kau bilang orang kurang Kristen ajar, kau semuanya nipu. bodoh? Oke. Bukankah Kau Anda yang bodoh? Buktinya kau bodoh. Sejak kapan suara? Bodoh dari mana? Apakah suara? Apakah? Oke, kita uji. Apakah suara adalah orang yang berbicara? Ulangi pertanyaanmu. Apakah suara adalah yang bicara? Ya suara orang yang berbicara. Yang kutanya itu, apakah suara kau adalah kau? Suara kau adalah kau. Bagaimana Pada perkataanmu mulanya itu? firman, makanya kau bodoh, ku bilang. Betul kan, ku kau bilang yang kau bodoh. bodoh. Kau baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah. Nggak tahu kau itu ayatnya? Ya tahu saya. Nah, perkataan Tuhan adalah Tuhan. Ya. Iyalah. Berarti Menjelma Bible menjadi itu Tuhan. manusia dia. Itu adalah Yang Yesus. kutanya Bible, bukan Tuhan kau yang adalah manusia yang kau tuduh sebagai jelmaan firman itu. Yang kutanya adalah Bible. Bible itu kan sudah kau bilang firman Tuhan. Apakah dia Ya, adalah isi Tuhan? firman Tuhan. Isi Berarti firman Tuhan. Isi Bible itu berarti Tuhan. Firman Tuhan. Perkataan Tuhan yang tertulis. Sekarang yang kutanya tadi kau bilang, apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Iya, kau bilang. Lalu kau Firman bilang Tuhan yang Bible. tertulis. Kuulangi sekali lagi. Pada mulanya firman, firman bersama Firman. Allah. Firman adalah Allah, betul? Ya betul. Bible Tapi firman ini yang bukan? tertulis ini, yang tertulis Mana di dalam Bible. mana di situ dikatakan ini firman tertulis ya, bukan firman yang tertulis. Di situ pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Bible firman Allah bukan? Apakah firman itu salah? Apakah Bible firman Allah? Bodoh Ya, firman kau kan? Allah lah. Orang bodoh nggak mau dikatai bodoh tuh iblis. Ya kamu itu iblisnya. Makanya aku tanya kau, firman Allah Allah bukan? Iya. Nah, sekarang kau saya bilang. tanya balik ke kau. Ketika Al-Quran itu firman Tuhan nggak apa ada bukan? kau Al-Quran Saya tanya itu adalah kau, saya tanya kalam kau, firman ilahi. Allah itu Kalam ilahi. Al-Quran itu firman Tuhan apa bukan? Kalam ilahi. Kalam ilahi. Perkataan Apakah Tuhan Allah, bisa ya. berbicara? Ya bisa, terus maha bisa berbicara. Terus Mana ada buktinya kalau dia bisa berbicara? apa yang kau inginkan buktinya? Ada nggak dalilnya? Kau ingin melihat ada? Allah Ada, mana? berkata kepada Nabi Musa, makanya gelarnya adalah Kalimullah. Bukan, Kul kata Allah, itu kata-kata Allah. Bukan Allah, Kau Allah ini Subhanahu kan wa Ta'ala orang yang bodoh. berbicara dengan Musa. Kau ingin Kau kami yang mengakui bodoh. seperti agama kau, Tuhan kau itu punya lidah bicara gini. Itu kan maksud kau? Maaf, Tuhan kami bukan orang. Inilah kenapa Kristen ku katakan bodoh. Pertama, dia yang mengatakan firman Allah adalah Allah. Ketika ku tanya, Bible firman Allah bukan? Iya. Allah bukan. Dia nggak mau akui. Kenapa? Dia tahu nanti kalau Bible adalah firman Allah yang adalah Allah, jadi Allahnya banyak, termasuk buku itu juga Allah. Ini ku bilang kau bodoh. Kenapa ku berkali-kali bilang kau bodoh? Bodoh itu adalah istilah bagi orang kalau yang positifnya orang yang belum tahu. Tapi negatifnya adalah orang yang tidak tahu tapi sok tahu dan bangga dengan ketidaktahuannya dan mengaku dia lebih tahu daripada orang lain. Ini kau bukan cuman bodoh, kau botol, bodoh, tolol, goblok, jahil, murokat. Kau itu udahlah nggak tahu, sok tahu pula. Dikasih tahu membantah, diajarin menolak, disuruh bertanya dijawab membantah, disuruh menjelaskan nggak ngerti pula, tapi merasa hebat. Dikatakan bodoh ngamuk. Maka kau itu bukan cuma bodoh, tolol, dongo, goblok. Mampus. Kau itu mending jadi orang aku bodoh. bertanya sama dia dulu nih, Uni nanti tensi Uni naik. Minum dulu. Iya. Yohanes, buka mute-mu. Yohanes, buka mute-mu. Ya, saya tanya dulu. Ya, enggak, bentar dulu. Aku mau bawa Yohanes 1 nomor 14 tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, betul? Betul. Menurutmu firman itu apa? Firman itu perkataan Allah
Oke, berarti Tuhanmu suara. Di dalam agama Kristen itu, dalam pribadi Tuhan itu ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah jawab. Firman itu apa? Ya firman itu adalah Allah. Ya firman itu apa? Ini kan pertanyaan orang Islam yang bodoh. Coba kau simak baik-baik. Kau aja nggak bisa jawab. Orang Di situ. bodoh ngatain orang bodoh. Memang kau bodoh. Itu bukan. Lah, Udah sekarang turun saya kau di bawah. tanya, Buka saya- mulut. sekarang saya tanya kau nih. Turun kau di bawah. Goblok. Tuhannya suara. Tuhannya suara. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.